Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, kita jumpa lagi di channelnya MTC ya. Tempat tongkrongannya belajar bersama, mengulas tentang kasus-kasus handphone yang bermasalah. Kali ini kita dapat kerjaan HP Infinix Hot 11 ya, dengan kasusnya lupa PIN dan juga lupa akun Google. Jadi kronologinya, kata user, handphone ini dimainin sama anaknya, kemudian diotak-atik, akhirnya pinnya berubah. Yang tadinya pola jadi berubah pin, ternyata malah kelupaan anak yang merubah pinnya itu ya. Emang sering terjadi ya di keluarga kita, kadang seperti itu, merubah pin sengaja atau tidak sengaja, atau mereka lagi belajar ya fitur-fitur handphone yang akhirnya malah kelupaan. Oke, langsung saja ya. Kita akan mengupas tuntas, belajar bersama bagaimana caranya menghapus PIN atau sandi dan juga akun Google-nya ya, atau FRP, Factory Reset Protection. Karena setelah ditanyakan bahwasanya, Bu, apakah Ibu ingat akun Google-nya? Ternyata lupa katanya akun Google-nya. Soalnya pas waktu beli yang bikinin counter yang jual HP-nya katanya. Itu juga sering terjadi ya, kita kalau beli HP baru kemudian pengen terima beres, akhirnya dibikinin akun Google-nya sama pihak penjual atau counter penjualnya. Jadi di saat kejadian seperti ini ya otomatis ya lupa ya, atau tidak ingat. Oke, kita mulai saja ya belajar bersamanya untuk membantu user ini menghapus sandi atau PIN dan juga akun Google-nya. Kita akan coba dengan cara tanpa PC dulu ya. Oke. Untuk langkah pertama kita akan matikan dulu handphonenya. Kita matikan dulu perangkatnya ya. Gak mau mati nih. Oh alah, maaf sobat, rupanya cara mematikannya beda. Orang mudeng re. Ya sekalipun teknisi kan ya, nggak semuanya handphonenya dipakai kan ya. Kadang karena tidak memakai saben hari ya, otomatis nggak semuanya hafal. Harap maklum. Oke, kalau handphonenya sudah positif mati, kita akan tekan tombol power dan tombol volume up secara bersamaan ya. Kita kombinasikan, kemudian tekan secara bersamaan. Setelah muncul logo Infinix, kita lepas tombol powernya. Tombol volume atasnya tetap ya, tetap ditekan untuk tombol volume atasnya. Nah, akan muncul seperti ini ya, XOS, kemudian tanda seru merah dan no comment. Di sini sobat-sobat jangan panik ya. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan handphone-handphone yang lain. Biasanya kan di saat kita kombinasikan tombol tersebut itu kan langsung masuk ke mode recovery ya. Tapi untuk HP Infinix Hot 11 Play ini ternyata tidak otomatis ke mode recovery. Di sini kita akan kombinasikan lagi tombol power dan tombol volume atas, tapi dengan hitungan refleks ya, dengan hitungan detik. Kita tekan dulu tombol power, kemudian tombol volume atas. Kita klik. Nah, muncul ya. Baru ini ke mode recovery-nya baru muncul ini. Jadi begitu ya, jadi jangan panik dulu kalau muncul seperti tampilan tadi. Kalau sudah masuk ke mode recovery,
kita akan memilih bagian wipe data atau factory reset. Untuk memilihnya kita akan menggunakan scroll dengan tombol volume bawah atau volume atas ya. Kita akan ke bawah, jadi kita akan gunakan tombol volume bawah untuk scrollnya. Untuk OK-nya sendiri kita akan menggunakan power untuk mengkliknya ya, untuk OK-nya. Kemudian pilih factory data reset. Kita pilih factory data reset. Kemudian kita tekan lagi tombol powernya. Secara otomatis dia akan memformat data ya. Nah, di sini data wipe complete. Kemudian kalau wipe datanya sudah komplit, kita klik lagi tombol power untuk memilih reboot system now. Kita klik. Nah, kita tinggal menunggu loadingnya ya. Di sini kita dibutuhkan ekstra kesabaran karena biasanya handphone jenis apa aja setelah di reset atau flash ulang itu memang loading pertamanya cukup lama ya. Kita akan tunggu apakah handphone Infinix Hot 9 Fly ini juga akan lama loadingnya. Kita tunggu saja dengan sabar. Emang menunggu itu adalah pekerjaan yang paling menjenuhkan. Oke, cukup lama juga ya loadingnya ini, sampai saya tadi skip videonya karena cukup lama. Nah, sekarang sudah ketampilan ini ya, tampilan start. Kemudian kita akan coba untuk menginstalnya ya. Untuk bahasanya sendiri kita pilih bahasa Indonesia saja ya. Oke, jadi di sini Infinix Hot 11 ini berada di Android 11 ya. Di sini di bawah ada tulisan berdasarkan Android 11. Oke, kita coba install. Kita klik mulai, kemudian untuk negara kita pilih negara kesatuan negara Indonesia. Untuk sambungkan ke jaringan seluler kita coba lewati saja. Untuk sambungkan WiFi, oh ternyata di sini kita tidak bisa melanjutkan lagi ya. Itu berarti di sini udah mencirikan dan memastikan itu akun Google-nya tersangkut. Makanya sebelumnya saya juga sudah konfirmasi ke user bahwasanya apalah atau tidak akun Google-nya. Ternyata lupa ya akun Google-nya juga. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ciri ya. Ada beberapa jenis handphone yang kalau habis di reset atau flash ulang itu nyangkut di akun Google atau FRP, Factory Reset Protection, itu ada tanda di sini gembok ya di bagian terkunci. Itu berarti mencirikan bahwasanya handphone itu masih nyangkut di akun Google. Oke, kita akan coba sambungkan ke WiFi ya. Oke, WiFi-nya kita sudah tersambung, secara otomatis dia bisa melanjutkan ya. Kita di sini centang, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya adalah menyiapkan ponsel Anda. Proses ini mungkin perlu beberapa menit. Jadi di sini kita juga harus menunggu lagi ya. Kita sabar son. Oke, sudah selesai ya. Kita salin aplikasinya, jangan salinkan. Di sini suruh menunggu lagi ya, tunggu sebentar katanya. Nah, memeriksa info. Nah, di sini ternyata kita dipinta lagi verifikasi PIN ya. Telepon Anda disetel ulang ke pengaturan pabrik. Untuk menggunakan telepon ini, masukkan PIN Anda sebelumnya. Jadi suruh memasukkan PIN yang tadi kita lupa itu, yang kita reset ya, otomatis ya tidak ini ya, tidak ingat. Makanya di reset ya.
Nah, di sini ada alternatif lain ya. Jadi ya pakai pinnya juga ya otomatis tidak bisa. Di sini ada alternatif lain yaitu gunakan akun Google saya. Kita coba klik ya, gunakan akun Google saya. Ya, di sini juga mentok ya. Di sini tidak ada kata-kata lewati. Biasanya kan kalau bisa dilewati kan di sini ada kata-kata lewati. Jadi di sini juga kita tidak bisa lanjut dan harus memasukkan akun Google yang pernah terdaftar di handphone ini. Jadi perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Jadi kita disuruh untuk memasukkan akun Google yang sudah pernah terdaftar di handphone ini. Ya otomatis juga lupa lagi ya. Oke, jadi kerjaan kita setelah mereset handphone ini ada satu kerjaan lagi, yaitu membypass akun Google atau FRP-nya ya, atau Factory Reset Protection. Oke, kita kembali lagi ke awal ya. Di sini kita akan mencoba untuk membypass akun Google ini dengan tanpa PC. Tapi perlu diingat buat sobat-sobat semua. Kali ini caranya untuk membypass akun Google Infinix Hot 11 ini, kita perlu mediasi ya, perlu bantuan dalam rangka proses pembypassannya itu, penjebolannya itu. Persiapannya atau bantuannya yaitu kita memerlukan kartu SIM yang sudah disetting atau disetel pinnya. Artinya kita siapkan kartu yang sudah terkunci ya. Oke, barangkali teman-teman masih bingung cara membuat pin kartunya. Kita akan gunakan kartu pribadi saya aja ini ya. Di sini kartunya Tri. Jadi kita setting dulu. Dan perlu diingat juga kartunya itu harus aktif ya. Tidak boleh kartu yang sudah mati, karena itu akan diperlukan banget. Setelah masuk ke pengaturan, kita masuk ke aplikasi atau folder biometrik dan keamanan. Di sini kita masuk lagi ke pengaturan keamanan lainnya. Nah, di paling atas ada ya pengaturan atur kunci kartu SIM. Nah, kita atur, kita aktifkan kunci kartu SIM-nya, kita masukkan yang gampang saja. Karena apa? Kunci kartu SIM ini juga teman-teman atau sobat-sobat ini harus harus ingat, jangan sampai lupa ini pinnya ya, karena ini juga akan kita gunakan di saat proses pembypassan tersebut. Di sini kita yang ringan aja, yang sederhana, yaitu 1 2 3 4. Oke, kalau sudah diatur, di sini kita tes dulu ya, apakah kartunya sudah terkunci. Kita tes dulu. Kita keluarkan kartunya, kemudian masukkan lagi apakah setting pinnya kartunya sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya. 1 2 3 4. Awas sobat-sobat, jangan sampai lupa ya pinnya ini, karena akan digunakan untuk membantu proses pembypassannya. Oke, kalau sudah jadi kartu yang disettingnya, kita keluarkan kartunya, kemudian kita masukkan pada handphone yang akan kita bypass atau kita jebol akun Google-nya ya. Kita masukkan kartunya. Di sini saya menggunakan kartu Tri ya. Untuk kartunya bebas, terserah sobat-sobat maunya kartu apa aja, yang penting aktif kartunya itu. Dan jangan sampai lupa pinnya. Oke, kalau sudah masuk secara otomatis ya. Di sini dipinta pin. Oh ya, lupa. Jadi karena kita akan menggunakan kartu yang terkunci, sarankan untuk internetannya, untuk sambungan internetannya itu digunakan aja WiFi aja ya. Karena kartunya akan kita fungsikan sebagai media. Oke, kalau sudah sampai di sini, kita jangan masukkan pin yang tadi kita buat ya. Kita fokus di panggilan darurat.
Kemudian kita klik informasi darurat, klik sekali lagi ya, klik sekali lagi sampai muncul seperti ini nih bagian pojok. Di sini seperti gambar ballpoint ya, pensil. Kemudian klik gambar pensilnya. Nah, di sini kita baru masukkan pinnya ya. Pinnya tadi 1 2 3 4. Makanya saya bilang tadi jangan sampai lupa pinnya karena akan digunakan untuk membantu ya prosesnya ini. Oke, setelah itu kita klik tambahkan kontak. Di sini kita bebas ya memilih yang mana aja. Kita coba yang biru saja ya. Kita coba yang biru. Kita klik hanya sekali. Nah, di sini kita izinkan. Kemudian izinkan lagi. Nah, di sini kan ada beberapa kontak ya. Kita pilih kontak trigger ya, custom 132 ini kita pilih ya. Kemudian kita balik lagi, maka secara otomatis di sini ada tampilan panggil. Kita panggil triggernya ini, kita panggil. Kemudian kita tunggu ya sampai panggilan ini berakhir. Nah, makanya yang saya bilang itu menggunakan kartu yang aktif, dia berfungsi supaya menyambung ke customer service ini. Karena kalau kartunya tidak aktif, dia tidak akan menyambung, kemudian tidak muncul ininya kalau kartunya tidak aktif. Kalau misalkan kartunya aktif, dia nongol ini kontak, karena ini kontak di sini akan diperlukan banget. Sampai di sini kita mau tidak mau menunggu sampai panggilannya berakhir. Ya, sampai panggilannya berakhir. Jadi kita klik kontak. Nah, tapi kalau sobat-sobat kartunya tidak aktif, itu tidak bisa memanggil customer service ya. Nah, di sini masih berjalan panggilannya, kita tunggu sampai berakhir. Nah, mungkin dari pengalaman ya, di sini untuk trigger customer service-nya cukup lama ya, hampir 4 menit 5 menit lebih ini panggilan daruratnya itu menunggu. Oke, saya skip aja videonya sampai panggilannya berakhir karena dari pengalaman mencapai di 4-5 menit ya. Kita skip dulu videonya. Oke, panggilannya sudah berakhir ya sobat, jadi nyampe 5 menit ya untuk menunggunya, makanya saya skip dulu. Nah, setelah panggilan berakhir, di sini kan ada historinya ya, histori panggilannya nih. Di sini ada histori panggilan 4 menit yang lalu. Kemudian kita klik bagian lingkaran yang ada tulisan I-nya. Di sini informasi. Nah, setelah kita klik informasi, di sini ada tampilan histori panggilan. Kemudian kita fokus di bagian ini ya. Ini tampilan kita mau SMS ya. Kita klik bagian tampilan SMS-nya. Nah, kita akan menulis link YouTube di bagian SMS ini. Oke, kita akan klik YouTube, link YouTube ya. Kita klik link YouTube www.youtube.com. Kemudian kita kirim. Nah, setelah kita kirim, kita tidak perlu menunggu konfirmasi pengirimannya. Kita klik ya link YouTube-nya itu, kita klik. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke YouTube ya. Nah, kemudian setelah masuk ke link YouTube, kita fokus di bagian lingkaran ya, seperti orang yang dilingkari ini. Kemudian kita klik. Setelah itu kita klik setelan. Kemudian kita pilih tentang. Di setelan di sini kita pilih persyaratan layanan YouTube. Kemudian kita pilih Chrome saja ya. Kita pilih hanya sekali. Nah, kemudian di sini kita terima dan lanjutkan. Di sini jangan pilih tambahkan akun ya sobat. Kita pilih lain kali saja. Nah, secara otomatis kita diarahkan ke sini. Fokus kita di sini adalah bagian atas, yaitu akan merubah URL YouTube-nya ini dengan salah satu link yang ada file-file yang kita butuhkan. Kita akan masuk
ke link blog pribadi Media Teknik Seluler ya, yaitu di www.mediateknikseluler. Media Teknik Seluler. Untuk linknya sendiri sobat-sobat bisa pakai link yang lain ya, banyak alternatifnya. Media Teknik Seluler 10 blogspot.com. Jadi banyak link alternatif yang tersohor ya, yang gampang dicari, seperti halnya Magelang Flasher, Altutorial, blogspot.com, terus ADD Room atau PN Room, banyak ya link-link alternatif. Kita akan coba pakai link pribadi MTC ya. Di sini kita scroll ke bawah, ada bagian FRP Google akun. Kita buka bagian FRP Google akunnya, kemudian kita akan fokus di bagian bawah, yaitu open setting aplikasi ya. Di sini kita akan membuka setting aplikasi. Oke, kita klik buka ya. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke bagian pengaturan handphonenya ya. Di sini handphonenya yaitu Infinix X688B ya, yaitu Infinix Hot 11 Play, versinya versi Android yang ke-11. Oke, kita kembali lagi. Kemudian kita akan mencari bagian manajemen aplikasi ya. Kita klik bagian manajemen aplikasi, kemudian kita klik setelan aplikasi. Nah, di sini secara otomatis menampilkan beberapa aplikasi dan sistem atau fitur dari handphone Infinix Hot 11 Play ini. Kita akan mencari 3 aplikasi atau 3 sistem yang akan kita matikan ya. Yang pertama yaitu Google Play Store. Di sini kita klik Google Play Store, kemudian kita nonaktifkan ya. Kita nonaktifkan. Oke. Yang kedua adalah layanan Google Play. Kita cari layanan Google Play ini, layanan Google Play juga kita nonaktifkan ya. Satu lagi yaitu penyiapan Android. Nah, di sini penyiapan Android kita matikan juga ya. Di sini tidak ada nonaktifkan, tapi di sini kita pilih paksa berhenti. Oke. Kalau sudah, kita akan kembali terus ya. Kita akan kembali lagi. Kita akan kembali ke tampilan awal. Nah, di sini kita install ulang lagi seperti biasa ya. Kita klik mulai, kemudian pilih negara Indonesia, kemudian kita centang kebijakannya ya. Kemudian berikutnya menyiapkan ponsel Anda. Kemudian di sini jangan salinkan. Di sini kita suruh menunggu lagi ya. Nah, memeriksa update. Di sini perlu diketahui posisi memeriksa update ini tidak bisa berlanjut ya, karena tadi kan sistemnya kan kita matikan ya, baik layanan Google Play, kemudian layanan Google Service, dan juga penyiapan Androidnya. Nah, di sini kita akan mencabut kartunya dulu. Kita akan mencabut kartunya dulu ya, supaya tidak terhubung dulu. Kita cabut kartunya dulu, kemudian masukin lagi ya, kemudian masukin. Nah, di sini kita akan mengulang lagi proses ke YouTube ya. Kita klik panggilan darurat, kemudian informasi,
kemudian klik gambar pensilnya, kemudian kita masukkan pin SIM, kita klik OK, kemudian kembali lagi, kita klik informasi darurat ya, kemudian klik lagi gambar pensilnya, kemudian balik lagi, kita panggil lagi trickernya ya, karena saya kan memakainya kartu tri. Nah, kita tunggu panggilan si ini berlangsung lagi ya, sampai muncul kontak ini, kemudian kita klik kontaknya. Sampai di sini kita nggak perlu menunggu ya itu berakhir, kita klik aja pas bagian kontak ini, kita klik bagian terakhir ya, kemudian di sini kita klik informasinya ini, kita klik, kemudian gambar SMS-nya kita pilih. Nah, di sini kan ada link YouTube yang sudah kita kirim, kemudian klik. Jadi tidak perlu menunggu ya panggilannya berakhir, biar berjalan aja panggilannya. Kemudian kita aktifkan layanan Google Play-nya, kita aktifkan lagi layanan Google Play-nya. Nah, setelah aktif kita kembali lagi ya, kembali lagi ke awal untuk pengupdateannya itu. Nah, kita kembali lagi, terus kembali. Di sini kita hentikan panggilannya ya, kita hentikan saja panggilannya, kemudian kita kembali lagi, Nah, di sini memeriksa update secara otomatis memeriksa update-nya berlanjut dan berhasil ya. Nah, sampai di sini kita klik lainnya lagi, kemudian setuju. Nah, di sini kita lewati saja ya, untuk X clubnya kita lewati, untuk pengaturan keamanan kita lewati saja dulu ya. Nah, di sini kita klik mulai. Kalau sudah seperti ini, insya Allah berhasil ya. Ya, alhamdulillahirobbil alamin, sudah berhasil sobat-sobat ya. HP ini sudah sampai ke menu ya. Demikian cara untuk membypassnya. Tapi maaf ya sobat-sobat, di sini masih ada satu kerjaan lagi. Karena kan tadi ada aplikasi yang kita nonaktifkan ya, itu di sini kan makanya dari notifikasi muncul terus aktifkan layanan Google Play. Itu kita harus aktifkan dulu, karena kalau tidak diaktifkan itu sistem handphone ini akan terganggu ya, terutama di bagian YouTube-nya itu. Jadi kita aktifkan dulu. Oke. Untuk mengaktifkannya kita masuk ke bagian pengaturan, kemudian kita pilih manajemen aplikasi, kita pilih lagi setelan aplikasi, kita cari aplikasi yang tadi kita nonaktifkan sebelumnya ya. Ini untuk Google Play Store kita aktifkan ya, kita aktifkan lagi, kemudian layanan Google Play tadi sudah aktif ya sebelumnya di saat kita pengupdatean. Satu lagi yang harus kita aktifkan adalah penyiapan Androidnya ya. Di sini kita klik titik 3 ya, kemudian tampilkan sistem, kita cari bagian P. Oke, ini penyiapan Androidnya. Oh, ternyata sudah aktif ya. Kalau sudah aktif kita tidak perlu nonaktif. Kita cek lagi penyiapan Android yang satunya ya, sudah aktif. Jadi kalau sudah aktif semua, pekerjaan kita selesai ya. Demikianlah teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah cara membypass HP Infinix Hot 11 Play ini dengan tanpa PC ya. Alhamdulillah berhasil. Oke,
Terima kasih atas doa dan supportnya sobat-sobat semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Selamat beraktivitas menuju kesuksesan. Salam sejahtera, panjang umur, sehat selalu, dan lu diberkahi dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.